warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat pagi Mitra Pas, apa kabar Anda di pagi hari ini? Pagi yang cerah, semoga semuanya juga dalam keadaan sehat ya. Amel kembali hadir untuk menyapa Anda, kali ini di program Halo Bu Bidan, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Stikes Bakti Utama Pati Mitra Pas. Dan di pagi hari ini kita akan membahas mengenai deteksi dini tumbuh kembang pada balita. Untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa gabung via SMS ataupun WA di 085227999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa gabung bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Sudah hadir bersama saya narasumber kita di pagi hari ini, ada Ibu Nopri Padma Nudesti, SSTM Kes, dosen Stikes BUP. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nopri. Waalaikumsalam, selamat pagi sahabat PSM. Sehat Ibu Nopri ya? Alhamdulillah sehat. Oke, nah ini untuk tumbuh kembang pada balita, deteksi dini tumbuh kembang pada balita ini mungkin bisa dijelaskan dulu untuk mitra apa semuanya ini Bu, monggo. Oke, baik. Di sini pastinya setiap orang tua ya tentunya berkeinginan agar anaknya di sini bisa tumbuh dengan optimal baik pertumbuhannya maupun dari perkembangannya. Nah, dari di sini ya dari orang tua maupun dari tim kesehatan juga bisa memantau pertumbuhan dan perkembangan balitanya ya, anaknya masing-masing. Nah, tujuan di sini untuk orang tua maupun yang tahu tentang tumbuh kembang anak di sini agar mengetahui agar tumbuh dan berkembangnya anak ini sesuai dengan usianya. Ya. Kalau dari pertumbuhannya di sini kita bisa lihat dari ukuran atopometrinya, ya, kita bisa lihat dari berat badannya, kemudian tinggi badannya, kemudian lingkar dadanya maupun lingkar lengannya. Nah, kalau pertumbuhan kita bisa cek dari perkembangannya dari perkembangan motorik halus, motorik kasar, kemudian perkembangan sosial maupun dari perkembangan bahasa. Nah, kalau sejak dini, kita bisa deteksi lebih awal nih anak kita ini untuk pertumbuhan maupun perkembangannya ini sudah sesuai dengan usia ataukah tidak. Nah, kalau pertumbuhan kita bisa cek dari antropometri tadi, perkembangan kita bisa cek lewat namanya KPSP. Nah, KPSP di sini jadi ada namanya kuesioner ya yang diisi, di situ meliputi perkembangan anak saya ini sudah sesuai tidak dengan usianya. Ya, di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi, kemudian nanti jawaban yang dia itu ada berapa. Nah, jadi kita nanti bisa mengetahui apakah perkembangannya ini sesuai, apakah meragukan ataukah di situ perkembangannya di sini adalah menyimpang, ya tidak sesuai dengan usia perkembangan anak tersebut. Nah, jadi di situ ibu-ibu ya yang punya balita bisa tahu untuk perkembangan anaknya. Nah, terus langkahnya apa biar perkembangan anak ini bisa sesuai dengan usia yang seharusnya. Nah, jadi kita harus memberikan stimulisasi ya pada anak ya sesuai dengan perkembangannya. Nah, stimulus ini ya bisa kita berikan lewat namanya APE ya, alat perkembangan edukasi ya. Jadi permainan gitu ya, bisa nyusun balok atau apa sesuai dengan usianya, ataupun mengajak komunikasi dengan anak ya. Misalnya pada usia bayi ya, ketika kita menyusui ya, kita tidak merespon anak dengan baik ya, misalnya kita pegang HP nih. Nah, pegang HP, bayinya dicuekin ya, netek sendiri. Nah, kita dengan enaknya WA-an atau main Instagram, main Facebook dan lainnya. Nah, di sini juga bisa mengganggu untuk perkembangan anak. Nah, jadi di situ banyak yang tertinggal ya, dari ikatan batin juga bisa tertinggal ya, antara ikatan batin dan anak, ibu dan anak itu. Nah, kemudian
dari perhatian ibunya juga berkurang ya, karena fokus ibunya adalah nanti ke gadgetnya ya, tidak ke bayinya lagi. Bayinya itu sudah kenyang atau masih lapar juga dicuekin ya, tidak tahu. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika kita menyusui itu juga harus ada bonding ya. Diperhatikan bayinya, kemudian diajak komunikasi ya. Sehingga di situ juga bisa terjalin perkembangan awal dari psikologis si anak tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, apalagi di masa golden age ya, usia 1-3 tahun. Nah, di masa ini anak itu dapat menyerap ya semua apa yang kita berikan ya dari orang tua itu, baik yang buruk maupun yang baik. Nah, di sini juga bagus ya untuk kita memberikan stimulus respon ya pada anak. Nah, di sini ya untuk mendukung dari pertumbuhan dan perkembangan anak, kita bisa penuhi dari kebutuhan nutrisinya, kemudian imunisasi ya, kebersihan badan ya, maupun lingkungan yang mendukung. Nah, kemudian pemilihan produk yang tepat. Nah, pemilihan produk yang tepat di sini kita bisa cari dari makanannya ya, minuman ya, produk-produk yang tepat yang sesuai dengan usia bayi. Nah, kemudian orang tua juga dalam memberikan MPASI ya, yang sudah dia usia 6 bulan ke atas juga lebih aktif untuk memberikan MPASI, tidak hanya diberikan misalnya produk-produk hanya yang dari Milna atau apa seperti itu ya, bubur terusnya, tapi dari ibu juga bisa mengolah makanan ya yang dimasak sendiri. Jadi bayi itu bisa mengenal aneka ragam makanan ya, jadi tidak hanya fokus pada satu rasa atau satu tekstur aja. Nah, di situ. Oke. Menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita di pagi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi terkait dengan deteksi dini tumbuh kembang pada balita ya. Untuk Anda yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 02953858877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu Mitra Pas, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di program spesial Halo Bu Bidan Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Stikes Bakti Utama Pati. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai deteksi dini tumbuh kembang pada balita bersama dengan Ibu Nopri Mitra Pas. Untuk Anda yang ingin bertanya bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan ini Mitra Pas untuk tumbuh kembang balita, bahwa ada masa-masa emas balita ini bisa menyerap dengan baik apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Jadi jangan sampai terlewat untuk masa-masa emas ini. Kemudian sudah ada yang bertanya ini Ibu Mas Faiz. Saya punya bayi usia 6 bulan. Kira-kira stimulus apa yang cocok dilakukan untuk bayi usia segitu? Kadang saya mengajak bicara, cerita tentang keadaan sekitar, tentang pohon, buah, jalan raya. Nah, kira-kira stimulus ini sudah tepat atau belum ini, Bu? Untuk usia bayi 6 bulan ini, Bu. Oke. Baik, untuk usia 6 bulan ya, selain kita lakukan komunikasi ya, perhatian pada si bayi ya, kita juga bisa memberikan alat permainan. Kalau usia 6 bulan dia bisa diberikannya alat permainan yang musik ya, maupun yang berbunyi, kemudian yang warna-warni ya, merah, kuning, hijau. Nah, seperti itu.
Oke, itu tadi berarti untuk permainannya bisa. Kalau untuk diajak bicara nih harus ini ya, rutin ya Bu ya. Iya, karena di usia 6 bulan dia masih apa namanya, merespon suara dari suara ibunya ya, suara ayahnya maupun suara orang yang dia kenal ya, dari keluarga. Nah, tapi untuk dia untuk mengucapkan ya belum bisa ya. usianya ya, untuk misalnya mau ngomong mama, papa dan lain sebagainya belum bisa, tapi dia sudah bisa merespon dengan baik ya kepada suara-suara ya, komunikasi yang disampaikan orang tuanya. Mungkin agar lebih mengenal ini suara siapa ayahnya, mungkin suara ibunya seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, itu dia Mas Faiz. Kemudian ini mungkin agak keluar konteks Bu. Kadang orang tua zaman dulu ini memberi makanan bayi berupa pisang yang disendoki, kemudian telur. Nah, ini hanya itu saja tanpa ada bahan lainnya. Nah, kira-kira masih relevan atau tidak hal tersebut ini Bu? Nah, untuk konsumsi ini biasanya kalau zaman dulu tidak menunggu sampai bayi ini berusia 6 bulan kadang-kadang ya sudah betul. diberi apa namanya pisang yang dilumatkan seperti itu. Nah, ini monggo ini Bu, seperti apa Bu? Nah, bayi boleh diberikan makanan pendamping ASI nanti jika usianya sudah 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan ya di situ berisiko tinggi. Nah, karena usus bayi itu belum siap untuk mencerna makanan yang keras. Nah, jadi di bawah usia 6 bulan itu fokusnya dia mencerna ASI. Nah, kalau dia diberikan pisang yang dilumatkan, diberikan bubur di usia 6 bulan ke bawah, nah ususnya nanti yang nggak kuat biasanya membengkak ya di situ. Nah, bahayanya seperti itu. Oke, nah kemudian kalau misalkan sudah 6 bulan tadi kemudian diberi hanya apa namanya pisang dan juga telur, ini apakah sudah sesuai atau memang harus ada gizi seimbang yang sudah dicanangkan oleh ahli gizi dan untuk kesehatan ini kan ada sekarang isi piringku gizi seimbang dan lain sebagainya ini Bu. Nah, untuk MPASI pun ya kita juga sesuaikan ya untuk usianya. Nah, kalau hanya diberikan pisang saja terus bubur ya, bubur itu tadi yang produk-produk biasanya yang kemasan yang dapat kita beli di supermarket. Nah, itu nanti anak tidak bisa mengenal namanya rasa ya dan tekstur. Nah, dan juga untuk kandungan gizinya hanya itu-itu saja. Nah, lebih baik kita memberikan MPASI yang kita masak ataupun olah sendiri. Di situ sudah ada karbohidrat ya, ada proteinnya ya, kemudian ada lemak ya. Dan lengkap di situ ya. Jadi kita bisa olah sendiri ya. Misalnya ada nasi ya, terus kita berikan lauk ya. Kemudian ada sayurnya juga. Nah, dihaluskan ya. Jadi nanti bayi mengetahui ya tekstur maupun rasa. Oh, hari ini saya dimasakin ibu saya ikan bandeng nih. Nah, besoknya dimasakin ikan pindang. Nah, besoknya lagi dimasakin ikan patin ya. Jadi dia tahu tekstur rasanya. Nah, mungkin besoknya lagi dikasih selingan bubur yang produk itu tadi. Nah, jadi semua ini mengenal rasa, mengenal sayuran ya. Juga nanti bisa buah-buahan diolah menjadi jusnya itu diberikan pada bayi. Oke, ini dilumatkan semuanya ya Bu ya. Karena masih di usia-usia balita di 6 bulan tadi ya. Oke, terima kasih Mas Faiz untuk pertanyaannya di pagi hari ini. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan terkait dengan perkembangannya lagi tadi Bu yang sempat terjeda, monggo. Oke, baik. Setiap orang tua ya, apalagi yang dia memiliki anak yang lebih dari satu orang ya, kadang membandingkan ya. Kadang anak saya dulu yang pertama ini perkembangannya kok cepet banget ya, di usia 12 bulan kok sudah lari ya, sudah jalan ya, ngomongnya juga sudah ceriwis. Loh, anak yang kedua saya di sini kok lambat banget ya. Jalan aja belum bisa ya, tapi dia sudah ngomongnya ceriwis. Nah, bahwa di sini setiap anak itu memiliki perkembangan yang berbeda-beda ya, jadi tidak bisa kita samakan. Nah, anak itu memiliki perkembangan yang unik ya di setiap usianya. Nah, dan tidak bisa disamakan. Nah,
Bedanya antara anak 1 sama anak 2 di sini perkembangannya kok berbeda. Mungkin stimulasi yang kita berikan di sini juga berbeda. Ya. Mungkin yang dulu intens banget ya, kita berikan stimulasi terus pada anak kita. Nah, yang kedua ini kadang dicuekin karena sudah modern ya, ada gadget dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari kebutuhan nutrisi ya, terutama pada saat ibu hamil. Nah, di sini kebutuhan nutrisinya sudah terpenuhi belum pada saat hamil. Nah, di sini juga mempengaruhi pada nanti untuk perkembangan si anak. Nah, kemudian lingkungan. Nah, lingkungan di sini juga mempengaruhi ya. Dari itu tadi ya, pada saat ibunya hamil maupun bayi ini sudah dilahirkan, di situ juga berpengaruh. Kemudian faktor genetik itu sendiri. Nah, faktor genetik ya antara anak yang pertama dan yang kedua pastinya juga berbeda ya, tidak sama. Nah, kemudian kita juga memperhatikan kondisi dari psikologis masing-masing anak. Nah, apalagi usia bayi itu mudah sekali mengalami trauma daripada orang-orang yang dewasa. Nah, jadi kalau dia dibentak dikit ya, adik kok dikasih mainan ini kok nggak bisa-bisa. Nah, itu nanti muncul trauma-trauma. Nah, misalnya makan nggak mau. Nah, nanti kalau nggak mau makan disuntik dokter loh. Nah, itu nanti yang mengakibatkan trauma pada si anak. Nah, nanti saya kalau nggak makan nanti disuntik dokter. Nah, pasti sudah Takut ada sama dokter nanti endingnya ya. pasti ada seperti itu. Nah, di situ yang nanti mengakibatkan trauma nah pada si anak. Oke, menarik sekali pembahasan kita di pagi hari ini. Ini sudah ada yang gabung lagi dari Mama Tum yang ada di Pule. Pagi Bu Bidan, mau tanya, kalau anak normal usia berapa bisa bicara? Nah, ini untuk Mama Tum sabar dulu, kita jeda dulu ya. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu sampai tuntas jam 10 nanti. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di program spesial Halo Bu Bidan kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Stikes Bakti Utama Pati Mitra Pas, dan di pagi hari ini kita masih membahas mengenai deteksi dini tumbuh kembang pada balita ya. Untuk Anda yang ingin bertanya bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, atau bisa telepon di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Sebelum jeda tadi sudah ada Mama Tum yang ada di Pule yang bertanya terkait dengan usia berapa ini anak-anak bisa mulai berbicara, atau pada perkembangan normalnya ketika anak sudah mulai berbicara ini pada usia berapa ini Bu? Bahwa dari pertumbuhan dan perkembangan bayi ya untuk berbicara. Nah, di usia 0 bulan sebenarnya dia sudah bisa merespon suara dari orang tua. Nah, tapi dia komunikasinya adalah lewat tangisan. Nah, mau nenek nangis, nangis. Nah, seperti itu. Nah, itu di usia 0 bulan. Nanti ketika dia sudah masuk di usia 3 bulan ya, di situ dia sudah bisa mengeluarkan suara. Suaranya hanya nah seperti itu. Nah, nanti di usia 4 sampai 6 bulan ya, di sini sudah mulai ada perkembangan ya. Jadi suaranya dia menurunkan maupun meninggikan dari suaranya. Kemudian di sini juga dia sudah mengenal komunikasi yang disampaikan orang tuanya. Misalnya mengenalkan nama papanya siapa, Dek? Wayan ya. Nama mamanya siapa? Nopri. Nah, walaupun itu hanya mendengarkan ya, dia belum bisa mengungkapkan nama papa saya siapa, nama mama siapa, tapi dia sudah merespon itu dengan baik, mendengarkan. Nah, nanti masuk lagi di usia 7 sampai 9 bulan.
dia juga sudah tambahan lagi nih ya, bisa ngomong ya. Nah, adik suka makanan ini enggak? Ya. Nah, mungkin hanya dijawab itu. Nah, kemudian juga sudah mengenal vokal kata ya. Jadi di sini bisa menyebutkan papa ya, mama ya, mimi ya, kemudian nanti dada. Nah, seperti itu. Nah, nanti di usia 10 sampai 12 bulan, nah di situ juga ada perkembangan lagi. Nah, misalnya diperintah sama orang tuanya, "Adik, ayo sini, main ke sini." Nah, atau ambilkan mama gelas. Nah, itu nanti sudah bisa merespon. Nah, kemudian nanti di 12 sampai 18 bulan ya, itu juga sudah bertambah lagi kosakatanya. Nah, ini sudah mungkin ada kalimatnya. Mama mau maem. Nah, mama mau nenek. Nah, walaupun di situ kadang nggak jelas suaranya mau minta apa ya. Nenek, ya, mama mau nenek. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk stimulasinya, nah kita bisa berikan sering mengajak bayi itu untuk berkomunikasi ya, diajak ngobrol ya. Kemudian kita juga bisa memberikan itu tadi ya, permainan, mungkin buku bacaan ya, maupun gambar-gambar ya. Kita sering tunjukkan, ini adik gambar gajah. Nah, kemudian gambar ular, ini jeruk. Nah, jadi itu sudah nanti bayi mengenal ya semua hewan, makanan maupun apa saja yang dikomunikasikan oleh orang tuanya. Nah, kemudian lewat bernyanyi. Nah, itu juga bisa mengajak anak untuk berkomunikasi ya dengan orang tua. Nah, kemudian itu tadi juga bisa yang dilakukan Mas Faiz ya, dengan menunjukkan misalnya diajak jalan-jalan ya, lewat kebun, "Dek, itu pisang." Ya, itu ada ayam di situ. Nah, itu juga bisa membantu untuk perkembangan bayinya. Oke, jadi komunikasi ya, karena memang sekarang ini memang karena tadi ada gadget ini, jadi komunikasinya kurang seperti itu. Jadi mungkin stimulusnya juga kurang dan akhirnya menjadikan si anak ini jadi cenderung lebih telat untuk berbicara seperti itu, atau kosakatanya jauh lebih sedikit seperti itu ya Bu ya. Nah, ini yang memang harus diperhatikan lagi kita sebagai orang tua agar jangan sampai abai untuk membersamai putra-putri kita seperti itu ya. Terima kasih untuk Mama Tum yang ada di Pule yang sudah bergabung pagi hari ini. Nah, kalau misalkan apa perkembangan dari si buah hati ini bisa dibilang lambat atau mungkin tidak sesuai dengan tahapan usianya. Nah, ini apa yang perlu orang tua lakukan ini, Bu? Oke, untuk perkembangan yang lambat ya, kita bisa mengecek ya dari itu tadi lewat KPSP ketika di posyandu. Nah, di posyandu kan di situ pastinya ada namanya pengukuran berat badan ya, ada tinggi badan ya. Kemudian ada juga untuk mengecek perkembangan itu sendiri lewat namanya KPSP. Jadi ada kuesioner yang diisi di situ, kemudian nanti dihitung untuk jawaban-jawaban ya yang ada pada kuesioner tersebut. Jadi kuesioner tersebut sudah lengkap. Ada untuk motorik halusnya, motorik kasarnya, ya, dan bahasa. Jadi sudah bisa terdetek di situ. Itu di buku itu, di buku iya, itu. Di kuesionernya. Nah, jadi nanti tahu anak saya nih kurangnya di bagian apa nih, motorik halusnya, apakah motorik kasarnya ataukah di bahasanya. Nah, kalau lambat di sini ya biasanya di jawaban ya yang skornya itu 7 sampai 8. Di situ adalah meragukan. Nah, kemudian jawaban ya dengan skor 6 atau kurang ya, di situ bayinya mengalami penyimpangan. Nah, kalau jawaban ya-nya 9 sampai 10, nah ini sudah sesuai dengan usia perkembangan anak tersebut. Nah, lalu langkah kita apa? Ya? Kalau kita temui bayi tersebut perkembangannya adalah meragukan di sini ya, kita bisa melakukan pengecekan ulang ya untuk pengisian KPSP kembali. Nah, di mana sih yang tertinggal dari anak saya ini? Nah, apakah di
motorik halusnya, di motorik kasar, atau bahasanya yang tertinggal. Nah, jawaban yang kurang-kurang itu tadi. Nah, kemudian kita berikan stimulasi ya dari jawaban yang kurang-kurang tersebut. Oh, anak saya ini lambatnya dari berbicaranya. Jadi di motorik halusnya. Oh, berarti saya harus sering-sering komunikasi sama anak. Nah, kemudian tidak cuek ya dengan main gadget sendiri. Nah, apalagi orang tua sekarang itu lebih cenderungnya anaknya nangis kasih gadget ya, lihat YouTube ya, terus nanti nah ditinggal apalah, masak atau apa. Nah, seperti itu. Nah, lebih baik jangan diberikan gadget lebih awal pada anak, karena itu bisa menghambat perkembangan dari anak tersebut. Nah, apalagi radiasi ya yang dihasilkan dari gadget, nah itu juga berbahaya. Nah, apalagi sekarang anak-anak kecil itu banyak yang sudah minus matanya. Betul. Ya, karena sering main gadget lebih awal itu tadi. Nah, jadi kita lebih baik sering memberikannya stimulasi itu lewat permainan ya yang tradisional maupun permainan-permainan sekarang kan sudah banyak juga ya. Lewat apa namanya bacaan itu tadi juga bisa ya, maupun permainan yang lain. Lebih baik itu jangan diberikan YouTube Cocomelon atau apa gitu ya, yang buat menyenangkan si anak. Iya, betul. Oke, itu tadi. Nah, jadi memang harus selalu diawasi terus untuk perkembangan anak. Tapi kadang-kadang ada orang tua yang bilang, "Alah, nanti ndak yuk bisa sendiri toh ya." Misalkan kayak gitu kan. Ada kan orang-orang yang seperti itu. Loh, ini anaknya belum bisa bicara, nanti ndak yuk bisa bicara sendiri. Gitu. Nah, ini yang masih apa ya? Anggapan atau pikiran-pikiran yang seperti ini yang memang harus mitos-mitos di masyarakat ya. Betul. Sampai ini belum bisa jalan, usianya udah hampir 2 tahun. Ini nanti mitosnya ini. Nah, ini memang masih berkembang di masyarakat seperti itu. Nah, ini Mas Faiz kembali lagi bertanya, kalau dengerin musik dari HP diperbolehkan, Bu? Nah, ini Mas Faiz sabar dulu, kita jeda dulu ya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya juga masih kami tunggu, Mitra Pas. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 02953858877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di program Halo Bu Bidan, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Stikes Bakti Utama Pati Mitra Pas. Dan pagi hari ini kita masih membahas deteksi dini tumbuh kembang pada balita bersama dengan Ibu Nopri Padma Nudesti SSTMKes. Beliau dosen dari Stikes BUP Mitra Pas ya. Dan untuk tadi sebelum jeda sudah ada yang gabung. Untuk Mas Faiz ini bertanya lagi, kalau misalkan dengerin musik di HP ini diperbolehkan atau tidak, Bu? Karena memang sekarang kan kadang-kadang ada musik-musik Islami yang diperdengarkan, terus murotal Al-Quran juga. Nah, ini bagaimana ini, Bu? Monggo. Baik, untuk mendengarkan musik ya, itu juga diperbolehkan. Mau lewat HP boleh, tapi tidak boleh dekat dengan bayi. Ya. Ada jaraknya untuk agar tidak terjadi radiasi pada bayi. Ya. Kasih jarak 15 sampai 20 cm. Nah, dari bayi. Atau bisa menggunakan HP itu yang dikasih disalurkan ke speaker. Nah, di situ. Jadi lebih aman. Nah, dan musiknya juga disesuaikan ya dengan musik yang didengarkan oleh bayi, musik klasik atau itu tadi ya yang Islamik ya. Jangan nanti malah diperdengarkannya lagu dangdut ya. Nah, apalagi dangdut koplo ya. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti bisa membantu atau menstimulasi dari perkembangan bayi tersebut. Oke, itu Mas Faiz. Jadi boleh-boleh saja untuk mendengarkan putra-putri atau balita ini dengan musik itu tadi ya. Tapi ada jaraknya gitu, tidak langsung di deket
sama bayi seperti itu ya, karena memang radiasi dari HP ini memang cukup tinggi gitu ya. Oke, nah itu Mas Faiz yang sudah gabung, terima kasih. Nah untuk selanjutnya mungkin bisa disampaikan lagi Bu untuk perkembangan ini, mungkin untuk waspada ibu-ibu muda, ibu-ibu baru kan pastinya kan sedang senang-senangnya seperti itu, apalagi baru anak pertama pengen yang terbaik nih untuk anaknya, seperti asupan makanan, tapi kadang-kadang memang belum tahu apakah ini sudah sesuai atau belum, tinggal searching saja, oh ini yang bagus untuk anak. Nah ini seperti apa ini Bu untuk kedepannya untuk ibu-ibu muda dan mungkin yang saat ini sedang punya balita ini Bu? Oke, baik. Untuk ibu-ibu yang kekinian ya, sekarang kan sudah ada gadget ya, kita bisa banyak searching untuk MPASI. Nah jadi di situ pun yang sudah ada di Google, nah di situ biasanya juga sudah ada kandungan untuk nutrisi yang baik ya buat bayinya ya. Jadi di situ tidak hanya isinya karbohidrat aja nih, nah tapi di situ juga sudah macam-macam, nah dan beraneka ragam. Nah, dan itu disesuaikan juga nanti untuk pemberiannya. Nah, usia berapa nih bayi saya sudah boleh makanan yang padat. Nah, kapan nih bayi saya nih makannya hanya boleh makanan yang lunak. Nah, seperti itu. Nah, jadi tidak dicampur adukan. Nah, tidak sesuai dengan usianya seperti itu. Nah, dan pastinya ibu-ibu muda sekarang ini harus rajin-rajin untuk mencari informasi ya terkait itu tadi pemberian MPASI, kemudian bagaimana cara memberikan stimulisasi ya, stimulus yang baik untuk perkembangan anaknya. Terus alat perkembangan anak permainannya di sini yang diberikan apa saja. Nah, jangan terlena dengan HP. Nah, dikit-dikit HP nanti anaknya biar maem sambil HP. Nonton HP. Betul. Nah, nanti dia fokusnya ke HP-nya, enggak ke makanannya lagi. Nah, jadi nanti ketika dia disuapin hanya masuk 1-2 kali aja karena dia fokusnya nonton HP itu tadi. Nah, jadi di HP disimpan dulu lah pada saat kita memberikan stimulus pada anak. Nah, kita sedang menyuapin bayi, nah, maupun yang lainnya. Okay. Tapi kadang-kadang ibu-ibu milenial ini kalah dengan nenek-neneknya yang masih apa ya, punya pemikiran-pemikiran yang kuno seperti itu, Bu. Okay. Nah ini juga mungkin edukasi ini tidak hanya untuk ibu-ibu milenial ini saja, tetapi untuk neneknya juga ya. Kalau nenek ini biasanya cenderungnya tuh tadi ya, usia masih kecil ya, masih 4 bulan, 3 bulan, bayi kok nangis terus, nah ini pasti lapar, nah kasihlah pisang itu tadi, nah kasih pisang kok diem, nah bayi itu tadi ya. Padahal bayi dimasukin apa saja itu ya doyan dia ya, nah mau dikasih pisang, kasih bubur ya manut aja dia, lahap makanya. Tapi itu tadi ya berpengaruh pada organ pencernaannya. Oke. Nah kalau misalkan untuk ini, kalau biasanya dulu ketika bayi makan nih, biar mau makan diajak keliling biasanya sambil disuapin, diajak keliling. Nah ini sudah sesuai atau belum ini Bu untuk seperti ini Bu? Nah itu boleh juga. Nah jadi untuk merangsang agar anak ini cara makannya si anak ini bagaimana sih biar anak ini mau maem. Nah, apakah biasanya diajak keliling ya, ataukah harus bertemu dengan temannya agar nafsu makannya juga bertambah? Itu nggak apa-apa. Yang penting tidak fokus dengan HP itu tadi. Oke. Menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita di pagi hari ini, tapi waktu kita terbatas. Jadi mungkin untuk closing statement di pagi hari ini, Bu, monggo. Baik, jadi untuk bunda-bunda ya dan maupun ayah ya, ayah juga di sini harus berperan ya, membantu ibunya untuk memberikan stimulasi pada bayinya agar di sini perkembangannya juga sesuai dengan perkembangan anak yang seusianya. Nah, kemudian di sini untuk orang tua ya, jangan membandingkan ya terhadap pertumbuhan maupun perkembangan anak kita. Jadi kita fokus ya, kita penuhi kebutuhan nutrisinya,
kita penuhi stimulasi perkembangan anak kita. Nah, kemudian kita cukupi tadi itu ya nutrisi untuk pertumbuhannya, ya. Dan kita perhatikan juga bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Nah, jadi untuk ibu-ibu jangan bosan untuk setiap bulannya itu datang ke posyandu ya untuk cek pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, seperti itu. Oke, demikian tadi Mitra Pas pembahasan kita di pagi hari ini terkait dengan deteksi dini tumbuh kembang pada balita. Terima kasih Bu Nopri yang sudah hadir pagi hari ini. Luar biasa, sangat bermanfaat ini pastinya untuk ibu-ibu muda yang ada di Kabupaten Pati ini yang pagi hari ini menyimak program Halo Bu Bidan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nopri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pas FM. Oke, terima kasih juga Mitra Pas untuk Anda yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.